selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektornya otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, kesembilan Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, dan terakhir Faya. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang ditutup di harga 4.800, menguat 1,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ASCI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ASCI berpeluang masih melanjutkan kenaikan ya. Target saya itu sebenarnya 4.800. Kemarin itu beli di tanggal 15 Mei itu di 4.550 sampai 4.400. Saya bilang cicil area itu dengan target ya technical rebound sesaat ASCI ke 4.800. Tapi karena tutupannya di harga 4.800, saya masih hot dengan melihat kondisinya juga ya. Tapi mungkin besok Senin saya akan TP ya, naik-naik tipis mungkin 1-2% saya TP aja udah. Tahu ya, tergantung market lah ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu yang di grup sudah TP ya nggak masalah, kan dapat 5% siapa yang ngasih dalam 2-3 hari ya itulah. Pokoknya bersyukur aja, wah ke TP nih nggak masalah ya. Ada yang masih hot silakan, tapi yang masih hot jangan sampai balik BEP. Udah dapat 5% ya, kalau dia koreksi sisa 2% TP aja, jangan nyesal. Waduh kemarin harusnya saya TP tuh 5%, tahu gitu ya, jangan tahu gitu. Pokoknya TP aja. Kalau dia turun kan berharapnya lebih besar profitnya dari 5%, dia turun besok Senin, ya udah di TP aja, sisakanlah 2% upah nunggu. Ya 2% itu kalau dikumpul-kumpul juga nanti bertumbuh polio Bapak Ibu. Ya kalau modalnya masih kecil ya sabar, proses ya. 2% ya itu. Jangan berharap modal kecil kayak main judi, gainnya 100%, 50%, 30%. Ya time frame-nya juga pendek kan, dapat 2%, 3 hari itu udah besar. Itu aja, fokus aja ke pertumbuhan portfolionya. Kalau modal kecil ya memang segitu, nggak bisa berharap ya dalam waktu dekat 100%, berharap dapat saham BRPT sehari naik 24%, ya susah kalau Bapak Ibu seperti itu mindsetnya ya. Fokus aja ke ya pertumbuhan portfolio. Jangan lihat persentase, lihat portfolionya bertumbuh nggak tuh tiap bulan. Tuh yang paling penting. Kalau sudah nanti Bapak Ibu menguasai teknik yang sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu, portfolionya bertumbuh, nanti otomatis tuh portfolionya persentasenya tuh akan naik juga. Wow, saya sudah tahu nih pola-polanya. Wah, ini saya masih bisa hot nih di hot. Jadi awalnya yang profitnya mungkin 5% TP, nanti naik lagi. Ya itu proses, itu ada prosesnya sesuai dengan jam terbang. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk mau hari ini baru 3 bulan belajar trading dah profitnya lubar-lubar ya. Agak susah karena ya psikologis Bapak Ibu juga belum jadi. Sistem tradingnya belum jadi ya. Jadi seperti itu aja. Untuk nutup gap dividennya bisa nggak kira-kira ASI? Ya itu yang menjadi pertanyaan. Ya kita lihat aja dulu ya. Saya juga nggak berani bilang bisa kan kalau dalam tren jangka pendek. Tapi kalau misalnya ISG-nya bullish, super bullish, tembus all time high, yes ada potensi ditutup. Untuk ASCI kita lihat aja nanti. ASCI juga udah rendah ya. Udah di harga 2020 nih. Masa sih segitu-gitu aja? Karena ASI ini kan kalau nggak salah holding ya, perusahaan di utamanya ya. Jadi ya biasa perusahaan holding setahu saya itu pergerakannya susah untuk liar cepet naik. Biasanya anak perusahaannya Auto, terus apa ya, biasa ASGR ya. Pokoknya UNTR tuh anak perusahaannya ya bukan. Nah itulah, pokoknya yang volatil tuh biasa anak perusahaannya. Kalau holdingnya, emiten holding tuh biasanya lambat pergerakannya. Contohnya juga apa ya, INDF tuh holding ya, tuh lambat kan. Yang BRPT itu aja yang luar biasa kemarin ya. Coba lihat BRPT bisa naik 24% ya. Cuman coba lihat BRPT, sama aja BRPT nih holding. Lihat dari Januari 2020 saya twist saja kan. Coba lihat anak perusahaannya cuan luar biasa. Yang baru diakuisisi ya PTRO ya, naiknya luar biasa nih. Dari 2020 naik terus kan. Terus Tepia dari 2020 rally, terus 2023 gas ke atas. 3 tahun setelah itu dari 2015 ke lihat BRPT. Biasanya seperti itu, memang perusahaan holding tuh pergerakannya agak ya dijaga lah mungkin. Memang sempat naik ya 2018 dia rally, habis itu ya sideways lagi, dijaga lagi kan. Dari 2019 nggak kemana-mana nih ya, seperti itulah. Jadi untuk ICI
Ya sama, SCE ini paling juga masih sideways ya. Time frame bulanan ya ini dia di bottom bahkan dari semenjak 2011. Rata-ratanya selain 2020 ya, rata-ratanya ini dia di bottom. Pernah offset 2020 gara-gara Covid. Ya kalau dia ke 7.500 ya itu lumayan memang ICE ya. Bisa naik 50% apa lebih. 40% ya. Ya inilah gambarnya di time frame bulanan. Ya ini bottom mudah-mudahan ISG bullish. Ya ICE tahun ini bisa naik lagi. Udah lama juga turun ya. Dari 2023, 2022 dia 2 tahun udah turunnya berapa persen nih? Udah 38%, itu ideal udah untuk dia mencoba swing atas lagi mungkin di 6 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer baru gambaran. Ya targetkan aja tengah-tengah ini ya, sekitaran 6.000, 6.400 atau ya tarik aja 7.000, 8.000. Mudah-mudahan ya. Nih kalau mau pakai stop loss time frame lebih panjang, tapi namanya time frame lebih panjang seperti ini ya Bapak Ibu di bawah naik turun, tiba-tiba cut loss di tengah jalan, tiba-tiba dia turun ya. Kalau mau pakai stop loss, kalau nggak mau pakai stop loss ya rugi waktu, itu aja ya. Tapi noise ya, kalau time frame bulanan nih noise, pergerakannya lebih ya lambat. Nah, itu ya, kita lihat aja. Mudah-mudahan ASI bisa ke 5.000 lah seminggu ke depan. Itu aja untuk ICE. Lanjut, ada auto yang ditutup di 1970, terkoreksi 1,99%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibongkar sebaiknya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Auto kondisi sekarang koreksi biasa. Oh dia baru bagi dividen juga. Wah langsung ditutup dividennya ya. Oh enggak ya. Enggak, saya pikir tutup dividen. Ini ada ekor ternyata ini candle. Tapi enggak masalah. Kemungkinan besar ya. Kalau dia Senin lagi ke atas 2.000 tuh ya bagus. Berarti kan false breakdown, naik lagi ya. Sangat mungkin tutup gap. Kita lihat minggu ini tembus di atas 2.000, tutup aja 2.000 atau 2010. Gap dividen berpotensi ditutup. Nggak usah targetkan minggu ini. 1-2 minggu sampai akhir bulan Mei. Ya, potensi ditutup gap dividen di 2080. Pokoknya dia breakout tuh potensi nutup gap lagi. Masa sih habis tembus balik lagi ke bawah 2000 kan keterlaluan. Tapi ya namanya market bisa-bisa aja terjadi seperti itu. Ya kita lihat aja ke depannya untuk auto. Itu aja untuk auto. Langsung saja ke selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1340, terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. IMAS nih ya, Bapak Ibu di bawah naik turun aja kan. Kalau menurut saya tunggu dia tembus 1400, tapi spare-nya jauh nih. Lumayan. Persen harus naik 4% baru dia mau nembus 1400 ya. Beli sekarang ya stop loss jebol 1320 atau ya jangan nggak usah beli aja daripada melihat candle seperti ini nggak jelas nih kemana arahnya kan. Sideways pendek aja, momentum nggak ada, ya udah. Atau lihat Senin, kalau Senin tiba-tiba ada buying power baru masuk. Kalau Bapak Ibu mau belajar buying power, mau melihat menganalisa bid offer, chart, dan tahu titik entry exitnya, melihat saham-saham ciri-ciri mau naik mau turun, itu bisa belajar di kelas Scalping Borneo Trader ya. Bagi pengguna Stockbit yang memasukkan kode R41778 ya, external community, Bapak Ibu tuh bisa dapat tambahan diskon ya. Kelasnya berbayar dan juga saya aktif untuk mengajar Bapak Ibu ya, live Zoom, terus di grup juga saya aktif melihatkan market saat berjalan, gimana ciri-ciri saham yang bisa dibeli, yang ada indikasi naik, sinyal momentumnya di mana, bid offernya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa pelajari dengan cepat sambil saya mengajar Bapak Ibu ya. Dan kita bisa cari profit sama-sama. Cari profitnya ya kalau untuk scalping ya nggak usah tinggi-tinggi, di 3-5%. Satu kali enter ya lumayan gitu aja ya. Bisa membalikan uang belajar sambil belajar. Dapat bonus grup yang aktif dan free ya. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Kalau nggak mau ribet, Bapak Ibu juga bisa pilih grup rekomendasi swing. Jadi Bapak Ibu tinggal jual beli. Ada IMJS yang ditutup di harga 208 menguat 1,96%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya IMJS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. IMJS sudah bagus, cuman dia membentuk candle 3 watt soldier ya. Benar detektor netral, nggak masalah. Small distribusi ini nggak usah terlalu berpengaruh. Yang penting bagi Bapak Ibu yang beli di pucuk, maksudnya pucuknya tutupan hari
Jumat kemarin beli di 208 nggak masalah. Ya paling cut loss Bapak Ibu sekitar 5-6% lah. Itu aja. Pokoknya kalau sampai IMAS lagi, IMJS ini turun, ya udah buang dulu 196 194. Kalau di tiba-tiba candlenya seperti ini, kalau cuman koreksi-koreksi tipis di atas 200 masih bagus, atau di bawah 200 198 199 masih bisa toleransi. Di lebih dari itu ya silahkan. Pokoknya IMJS harus rebound. Kalaupun koreksinya nggak lebih dari 200. Kalau dia tembus 220 juga menarik. Dia akan mematahkan tren downtrendnya ini dan berpotensi uptrend. Tinggal lihat nanti IMAS-nya. IMAS-nya tembus 1400 juga biasanya ngekor IMJS naik. Kita lihat ya, mudah-mudahan minggu ini untuk IMJS. Lanjut, ada JJTL yang ditutup di harga 1205 menguat 2,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker summary-nya GJTL diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, GJTL mantul dan sudah break 1200 dengan volume EMA CD mengarah ke atas, bagus. Banda detektor big akumulasi. Oke lah, pola cup and handle gak nih? Ada peluang, cuman butuh konfirmasi memang. Minggu ini kita lihat bergerak nggak di atas 1200. Kalau bergerak sangat mungkin dia ya 1300 sampai 1320. Ya, kita lihat. Menarik nih. Jadi Bapak Ibu yang punya di bawah, selamat. Sekarang udah profit. Yaitu gunanya kita belajar untuk menganalisa bagaimana melihat kondisi support dan resisten saham dengan melihat juga ISG. Oh, ISG-nya bagus. Kayaknya nih supportnya pasti dijaga nih. Kemungkinan besar, bukan pasti. Ya udah nekat. Yang penting kita tahu, wah, misalnya membuat trading plan-nya seperti ini. Ya, wah ini kayaknya dilihat nih. Kuat ya, 1100-nya. Udah, saya coba pasang stop loss kalau dia jebol 1090 misalnya. Ya, belinya di 1130. Sekarang floating profit-nya udah 6%. Risknya 4%. Udah, kalau maupun TP silahkan TP. Kalau mau cari saham lain ya boleh. Kalau mau di hot ya selama misalnya, wah selama di atas 1200 saya TP. Atau saya perkirakan di mana nih. Nah, kalau dia jebol 1180 saya TP di 1175. Pasang trailing stop. Ya udah, pasang aja gini. Pasang auto stop loss profit. Ya udah, kalau kena dia naik lagi, bukan rezeki di situ. Jangan nyesal karena itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu. Penyesalan, harapan yang maksudnya harapan sudah di luar kendali, ya di luar trading plan, itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu dalam trading ke depannya lagi. Ya itulah, memang susah, saya akui. Saya juga sampai saat ini masih kadang ada harapan, tapi ya udahlah, cut aja udah ya. Biasanya yang saya batasi toleransinya. Misalnya harus cut loss 5%, saya batasi 7%. Kalau memang nggak naik lagi dari 7%, saya out. Gitu aja. Kalau dulu saya toleransi 7%. Habis itu saya berharap lagi. Saya toleransi 10%. Nggak naik-naik juga. Saya toleransi sampai 13-15%. Nggak naik-naik. Akhirnya putus harapan. Saya cut loss, saya cari lagi saham lain. Ya seperti itu dulu. Sekarang ya udah. Pokoknya disiplin aja. Kok ngajarin cut loss kan ya bisa terus rugi. Ya kalau Bapak Ibu belajar pakai dana-dana kecil sampai Bapak Ibu mahir, floating profitnya tuh lebih besar, nanti dinaikin sedikit demi sedikit untuk saldo ya, karena market ini setiap hari ada juga. Jangan dulu fokus profitnya, fokus bangun sistem trading bagi Bapak Ibu yang belajar otodidak, cuman melihat YouTube, mungkin membaca buku, belajar trading. Ya kalau belajar otodidak ya dananya harus diperkecil ya, karena kan masih meraba-raba, pasti trial errornya itu banyak ya, kecuali Bapak Ibu yang ikut kelas. Enggak harus ikut kelas, saya ikut kelas lain juga ya, untuk yang mengajarkan trading. Ya itu kan sudah tertata tuh, sudah melalui pengalaman yang mengajarkan sebelumnya. Dan Bapak Ibu tinggal lihat aja, benar nggak yang dia ajar nih, serius nggak, sesuai nggak dengan yang seperti itu. Kalau cocok ya Bapak Ibu ikutin sistem tradingnya, ya udah pasti Bapak Ibu lebih selamat. Yang penting kuncinya disiplin aja lagi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk GJTL kalau menurut saya menarik, tetap oke nih. Cuman kalau beli harga-harga atas kita lihat aja, mudah-mudahan nggak false break. Targetnya minimal 1300 tuh bisa. Jadi ada potensi upside 6%-an lagi. Ya 6-10% mungkin bisa aja kembali. Dia tembus 1300 dan bergerak di atas itu juga bagus sebenarnya untuk GJTL. GJTL ini bagus. Kemungkinan besar nih swing low aja, terus nantinya kemungkinan di atas 1300 bergerak ya.
Itu aja untuk GJTL. Lanjut, ada MPMX yang ditutup di harga 1030, 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX normal distribusi, cuman ada sentimen apa MPMX nih, saya lihat di grup infonya bisa open gap up ya. Ada yang bilang ya kalau melihat secara teknikal ya udah konfirmasi ini, kemungkinan besar konfirmasi swing low. Untuk naik benar kemungkinan besar bisa naik, cuma coba lihat lu. Laba kah atau apa? Nggak ada nih. Oh, MPMX pengumuman RPS 29 Mei ya. Cuman kalau ada sinyal naik, RPS bagus. Kayaknya bagus. MPMX bagus. Bisa beli kalau Bapak Ibu mau. Ini dia mau menembus EMA 200-nya dan ya teknikalnya bagus. EMA CD bagus. Volume lumayan meningkat ya, lumayan meningkat. Cuman ya seperti diketahui ini kayak nggak tahu ada cerita apa. Volumenya tuh di maintain, kadang rame, kadang enggak ya. Maksudnya rata. Bukan kadang rame, kadang enggak ya, rata tuh ya. Nih, enggak masalah sebenarnya. Ini bisa konfirmasi swing low nih 1000. Targetnya ya 1100, 1080 tuh. Kalau Bapak Ibu berminat, tapi sabar ya. Kalau dibawa sideways aja tiba-tiba di situ-situ aja dia bergerak, tiba-tiba turun lagi ke 1000, naik lagi ke 1030, turun lagi situ-situ. Ya udah sabar. Tapi sinyalnya bagus nih. Swing low, ada potensi swing low minggu kemarin, Senin itu dikonfirmasi swing low, dan minggu depan ya break 1050, 1100 arahnya. Atau tembus ya 1050. Kita lihat aja untuk MPMX. Itu aja. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 5.275, terkoreksi 1,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Cepin sebentar lagi, sabar ya, sabar. Pokoknya kumpul-kumpul aja dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum punya ya 5.200 sampai 5.100 tuh kumpulin. Kalau ke 5.000 kayaknya enggak lagi. Pokoknya dia pasti menjaga EMA 200-nya, bukan pasti, potensi besar menjaga EMA 200-nya, garis biru di saya. Kalau di lain ya mungkin beda garis warna ya, nggak masalah. Yang penting tahu EMA 200 bukan eksponensial ya, reguler atau manual ya. Reguler MA 200 ya, MA bukan eksponensial, EMA bukan MA. Ya saya pakainya MA ini. Pokoknya kalau dia ada koreksi-koreksi tipis, sikat-sikat aja. Kalaupun mau beli di 5.275 nih juga bisa, kumpul-kumpul aja dulu. Ada potensi dia nembus. Ada big up distribusi bang, itu kelihatan besar. Nggak masalah, karena Bapak Ibu perhatikan yang belinya siapa. Biarpun yang distribusi siapa, yang belinya siapa, dilihat juga. BK, YU, ada memang PD, Indo Premier. Tapi setelah itu BB, AK, ya nggak masalah. Yang penting dia ya kita mau distribusi, mau akumulasi, ya selama di area trading plan, ya kita tetap bisa hold. Jangan terpengaruh juga dengan big distribusi, akumulasi kalau selama di area trading plan. Misalnya trading plan Bapak Ibu ya di area ini, atau toleransinya 4.800 ya silahkan. Sebenarnya sampai 4.800 tuh nggak masalah. Tapi dia akan lemah kalau dia turun di bawah 5.000. Kemungkinan besar sih kalau nggak minggu ini, minggu depan tembus 5.400 tuh. Target saya 5.800. Minimal 1-2 minggu ke depan. Untuk Cepin. Itu. Lanjut. Ada Japa yang ditutup di harga 1.460, menguat 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net, buy. Kalau di broker semuanya Japa diakumulasi. Japanya yang bagus ya. Saya malah milih Cepin. Japa bagus, ada big akumulasi. Wah, Japa udah rally 30% naik ya. Kalau nggak salah saya juga ada punya Japa dulu. Cuman sudah saya TP. Mungkin Bapak Ibu yang di grup masih selamat. Kenapa selamat? Nggak ganggu psikologis. Kenapa nggak ganggu psikologis? Gimana taunya nggak ganggu psikologis? Kalau cuman melihat harga mungkin nggak bisa ya. Cuman kalau Bapak Ibu melihat chart nih kan cuma naik. Koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Ya itu nggak ganggu psikologis. Beda yang seperti ini nih. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini ganggu psikologis yang kayak gini nih. Kalau kayak gini, wah, hoki. Selamat. Dapat tuh. Nggak ganggu psikologis. Apalagi yang beli di 1.250. Nah, udah 17%, 18%. Ya udah, selamat. Ya, itu aja. Tapi yang belum naik tuh Cepin. Perhatikan. Itu untuk Japa, waduh baru breakout 1.400, mungkin koreksi-koreksi dikit. Saya lebih menunggu dia membentuk swing low dulu lah. Ya kalau dia naik terus bukan rezekinya di situ. Karena kita nggak tahu kapan mereka guyur. Ya tergantung Bapak Ibu lah kalau nekat. Tapi trennya menurut saya grupnya poultry tahun ini uptrend. Ya, itu aja. Lanjut, ada Main yang ditutup di harga 625 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Main ada akumulasi walaupun dip.
Langsung saja ke tarikannya, main juga bagus ya. Ini yang volatilnya, kalau bisa dibilang tuh gorengannya poultry. Dia yang naik kencang, udah naik 25% dari 500, 25% iya. Jadi kondisi sekarang wait and see, dia udah mau dekat pucuk ya, wait and see. Kalau yang punya dari bawah follow the trend. Dan main ini bagus loh. Kenapa bagus saya bilang? Dia nggak ada membentuk low dari harga terendahnya hari sebelumnya. Dia memang ada profit taking tapi dijaga harga terendahnya. Ada profit taking dijaga harga terendahnya. Ya, ini aja ya. Nah, ini harga terendah hari sebelumnya juga dijaga kan, naik terus. Ya, selamat follow the trend terus. Kalau seperti ini ya di atas 600 masih bisa di hold. Kalau mau TP jebol 600 silakan. Itu aja untuk main. Lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 4060 terkoreksi 1,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMGR masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya, SMGR habis bagi dividen. Dividennya kalau nggak salah 2% dan langsung dikasih 4%. Dapat dividen dapat 4% tuh kalau Bapak Ibu beli hari sebelumnya ya. Tapi yang seperti ini kan resikonya tinggi. Tapi sudah saya bilang waktu itu ya, kemungkinan besar ditutup karena kecil, dividennya 2%. Ya Bapak Ibu bisa seperti ini aja logikanya atau psikologisnya. Ini sudah turun dalam, dividennya kecil dan ini level-level yang harusnya memang mantul 4.000 angka genap. Di 5.000 nggak mantul ya pastinya 4.000 dia mantul. Gitu aja. Berpikir logika ya, kalau nggak mantul siap stop loss mungkin 3%. Udah. Itu guna trading plan lagi. Nah dikombinasi aja sambil berlatih. Dan kemana arahnya SMGR kondisi sekarang masih turun. Kalau menurut saya masih coba uji 4.000. Tapi kalau ditahan 4.000 siap-siap mantul. Ya, kalau dia coba uji 4.000 minggu ini bertahan, ya minggu ini harusnya mantul 4.200 lagi, bahkan mungkin 4.400 1-2 minggu ke depan. Ya, ada potensi upside 7%, 8% untuk SMGR kalau jalan 1-2 minggu ke depan. Pakai aja supportnya 4.000, gagal bertahan tutup di bawah itu ya menurut saya pertimbangkan stop loss karena juga SMGR masih belum ada sideways, masih arahnya turun. Itu aja untuk SMGR. Lanjut ada INTP yang ditutup di harga 6.850 menguat 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya INTP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya INTP. Nah ini trading plan saya. Kalau Bapak Ibu masuk grup swing itu kemarin beli INTP dan sudah profit ya lumayan 2%. Belinya di 6.650 3%an udah profit. Ya target saya 7.200. Mudah-mudahan sampai minggu ini. Dan kondisi sekarang aman nggak? Belum aman, cuman ya sudah ada tanda-tanda melawan. Kecuali dia jebol lagi 6.600-nya ya gagal. Ini pakai supportnya 6.600 atau 6.500 tuh toleransinya. Resistennya 7.200. Kita lihat aja pergerakannya dulu di area ini ya. Untuk SMDR. Gimana yang belum punya? Ya kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 6.500 silahkan beli. Cuman hitung-hitung aja spare-nya gimana nih? Bagus nggak risk reward-nya? Cut loss-nya sekitar 5%, target profit 5%. Ya udah, kalau Bapak Ibu berminat seperti ini silahkan. Kalau yakin lebih arahnya, wah ini arahnya lebih atas, ya silakan. Tapi Bapak Ibu perhatikan juga, dia itu naik hari Jumat dengan volume yang tipis, setengah volume kenaikan sebelumnya. Ya takutnya sih ada koreksi dulu. Ya nawar lah. Kalau mau nawar aja siapa tahu dikasih koreksi dulu kan untuk ENTP. Itu aja untuk ENTP. Lanjut ada SMBR yang ditutup di harga 212 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya SMBR belum dulu lah ya daripada nangkep saja tuh. Tapi dia udah 4 hari. Minggu kemarin sideways. Ya mudah-mudahan lah bisa rebound ya. Tapi ya lebih baik wait and see dulu lah. Untuk SMBR ya, gimana yang nyangkut? Ya sabar, gak ada bisa lagi. Kalau nggak mau cut loss tuh cuma sabar waktunya musuhnya. Jadi seperti itu aja untuk SMBR. Kalau ada yang kebeli gimana nih? Ya kalau mau sekalian aja stop loss di bawah 200. Ini level yang mestinya mantul sebenarnya di 200. Kalau misalnya ya 1-2 hari ke depan dia koreksi tuh harusnya mantul 200. Kemana mantulnya? Minimal 5% bisa dapat tuh pantulannya. 5-10% tuh bisa dapat ya. Kalau dikasih turun dulu. Itu untuk SMBR. Lanjut, ini saham terakhir, ini saham yang di request walaupun memang bukan di sektor poultry, otomotif dan semen-semenan. Ada Fire, ini saham di komoditas
saham batu bara menguat 2% ke harga 100. Kalau dilihat teknikalnya, wah dia jebol lagi 100 ya. Kemarin open gap down hari Kamis, terus tutupannya 98. Hari ini naik. Ya ini kayak gini aja Bapak Ibu kalau menganalisanya. Ini kan dia udah di bawah EMA 200-nya lagi. Sebenarnya dia udah bagus kemarin di atas EMA 200. Naik ya. Sebelumnya naik 22%, terus naik lagi kan, dikasih berapa tuh? Ya ini saham-saham memang gak cocok di swing ya, cocoknya scalping aja. Nih dikasih 2% loh. Kalau nggak ada yang TP, kemarin 11% atau nyisakan setengahnya ya nggak tahu lah gimana cara strateginya. Apakah berharap profitnya luber-luber? Ya itu kita harus tahu karakter saham. Oh ini sahamnya susah untuk di swing. Nah ini indikasinya ya kalau dia udah naik tinggi terus kepentok resisten ini kan Bapak Ibu bisa lihat juga. Ini pentingnya melihat support resisten. Oh ini ada resisten di 120. Dia kan baru breakout dari 120 itu udah bisa dipastikan resisten kuat. Kalau dia gagal menembus, saya TP aja di 117 116. Udah. Ini kan dia sempat naik tuh ke 122, terus turun lagi, ya udah TP dulu. Oh, ini kemungkinan false break ya. Seperti itu ya. Jadi gimana sekarang untuk Fire? Fire yang penting gak jebol 9796. Kalau dia turun di bawah itu ya udah gagal, anggap. Itu aja. Ya, untuk Fire cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.